Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Monggo Pak Bas. Oke. Muncul. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita pada saat ini berada di Loka 6 ya. Jadi pengembangan dari program yang berdampak pada murid. Oleh karena itu kita harus menjalankan benar-benar apa itu program yang berdampak pada murid. Sebelumnya itu saya mohon Bapak Ibu menjawab pertanyaan pemantik yang ada di layar. Silakan Bapak Ibu bisa melalui link Padlet atau di kolom komentar. Sambil menjawab Bapak Ibu. Linknya pakai yang tadi apa link? Iya, sama Bu. Sama linknya sama. Linknya sama, tidak berubah. Sambil kita menulis, saya ingin tahu kepada Pak Alwi, bagaimana Pak Alwi menurut Pak Alwi program yang berdampak pada siswa itu. Monggo Pak Alwi. Halo Pak Alwi. Terima kasih Bapak. Bapak, terima kasih atas waktunya kepada saya. Program yang berdampak murid itu adalah sebuah program yang dapat mengeksplorasi minat dan bakat murid itu sendiri. Potensi yang ada di dalam murid itu kita gali, kemudian kita bangun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Itu aja Bapak, terima kasih. Oke. Berikutnya mungkin ada pendapat lain selain dari Pak Alwi. Silakan. Ya Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mengapa kita perlu mengembangkan program yang berdampak pada siswa? Karena dalam setiap pembelajaran, tujuan yang ingin kita capai adalah untuk siswa. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang perubahan yang akan kita adakan, itu hendaknya berdampak pada murid. Sehingga nantinya bisa kita lihat aksi nyatanya atau implementasinya di dalam pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu Sulis. Jadi intinya adalah melihat keberhasilan dari program berdampak pada murid itu dengan langsung berdampak perilaku murid di sekolah. Silakan Bu Nur Iswatin. Ya, Bu Nur, monggo pendapatnya. Terima kasih Bapak. Di sini saya akan menjawab tentang apa sebenarnya Bagja itu. Jadi Bagja itu adalah paradigma berpikir yang berbasis aset. Jadi kita memandang segala sesuatu itu berdasarkan aset yang kita punya. Kemudian mengapa kita perlu mengembangkan program yang berdampak pada siswa? Karena memang tujuan dari suatu pembelajaran itu adalah siswa, dan siswa. Begitu Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Leli. Jadi penekanannya bahwa kita melihat penggunaan aset untuk peningkatan potensi dari siswa. Silakan Bu Leli. Bu Leli. Bu Leli. Baik, sama seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi terkait dengan program yang berdampak bagi murid. Di sini kenapa sangat penting? Karena dengan program berdampak bagi murid atau sendiri definisinya adalah program dirancang untuk memenuhi kebutuhan murid sehingga kebutuhan mereka terpenuhi sesuai dengan mereka masing-masing. Jadi intinya program berdampak positif. Itu sangat penting sekali diterapkan di sekolah kita masing-masing. Begitu. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Bahwa memang program yang berdampak pada murid itu diharapkan bisa mengubah perilaku, sikap, dan karakter murid yang akan bermanfaat, menyelamatkan, dan membahagiakan murid di masa yang akan datang. Berikutnya adalah ini. Program apa yang ada di sekolah Bapak Ibu yang sudah berdampak pada murid?
Silakan Pak Ahmad Mahzumi. Bu Sulistyo, monggo Bu Sulis, langsung Bu Sulis. Iya. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini program apa saja yang berdampak pada murid di sekolah. Kebetulan kemarin program yang saya buat yaitu program literasi Sami Saku, yaitu 1 minggu 1 buku. Jadi kolaborasi dengan wali murid sehingga anak tidak hanya berliterasi di sekolah saja, tetapi dia juga bisa berliterasi di rumah dengan pendampingan dari orang tua. Sehingga saya secara intens berkomunikasi dengan orang tua, sehingga nantinya kegiatan berliterasi anak tidak hanya terputus di sekolah, tetapi lanjut di rumah. Sehingga setiap anak nanti bisa menyelesaikan literasi dalam 1 minggu itu 1 buku. Terima kasih Bapak. Bagus sekali menggunakan program literasi di sekolah dan mewajibkan anak membaca 1 buku dalam 1 hari. Silakan, ada Pak Alwi ini. Monggo Pak Alwi. Terima kasih Bapak. Saya memiliki sebuah program yang sudah berdampak pada murid dan sudah berjalan, yaitu programnya bernama Sinchan, literasi baca Al-Quran. Ini awalnya dari beberapa anak, katakanlah ada 1 sampai 10 anak yang sudah hafal Al-Quran 1 juz, terutama juz 30. Untuk memberikan fasilitas ini kami mewadahin, dikumpulkan, kemudian tiap hari Jumat jam 1 itu adalah setoran. Dan nantinya kami mengadakan wisuda hafal Al-Quran 30 juz. Itu Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak Alwi. Dan yang terakhir kita akan menyimpulkan karena kita dibatasi oleh waktu. Silakan Bapak Ibu menyimpulkan dan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Monggo, siapa yang mau? Monggo Bu Sulistianingsih, disimpulkan dan direfleksikan. Bapak atas kesempatan yang telah diberikan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu Bagja itu adalah berlandaskan paradigma perubahan yang berlandaskan pada atap, sehingga ketika kita melakukan prakarsa suatu perubahan kita harus mengikuti alur Bagja sehingga nantinya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Selain itu pembelajaran yang dilakukan harus berdampak pada murid sehingga nantinya kita semua bisa merasakan hasil dari prakarsa perubahan yang sudah kita buat. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas kesimpulannya dari Bu Sulis. Ya, jadi kita tarik dan kita baris bawahi bahwa kita sebagai guru harus benar-benar menyusun program yang berdampak pada murid sehingga karakter murid, potensi murid bisa ditebalkan dan mengantarkan mereka menuju jalan yang selamat dan bahagia di kehidupan mendatang. Untuk itu kita juga harus menggunakan formasi Bagja atau rumusan Bagja untuk memulai sebuah prakarsa pembaruan. Kita akhiri Bapak, terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan